takutnya materinya liar. Itu terus. Tapi kalau universitas dia udah pinter kalau misalnya secara universitas, terus kemudian ada yang tanggung jawab, biarin aja. Iya, itu kan.
Ini yang kita undang yang emosi. Bu Evanya di. Halo. Halo Bu Eva. Bu Evanya dibuka, Mbak. Sudah dengar. Oh, Sudah siap. Pak, sudah dengar. sudah dengar. Itu ada Bu Eva, ada Rizal, terus yang mana? Yang Polteko. Ya ini Pak Solikin Bina Insani sudah katanya oke, thanks, mungkin belum gabung aja. Ada siapa Bu Eva, terus Bobin. Yang online baru Bu Eva. Hah? Bu Eva sama Mas Rizal. Mas Rizal di sini. Jadi tadi si Adit mau ikut Tio, malam. Iya. Bu Eva tadi ikut yang Vicon dengan Cityvet Cina. Tadi jam 2. Ya, tadi ikut. Ikut, Pak. Aku mau ikut sejam, terus kemudian yang jam berikutnya Anda udah dapat partnership-nya atau udah dapat list-nya dari Cina? Oh, sudah. Kapan hari saya sudah dapat dari Pak, listnya Ya. untuk peserta dari Cina. Oke, tadi Anda udah kira-kira akan ketemu siapa yang cocok dengan Stiki atau Aptikom Jawa Indonesia Timur? Nanti itu MOU-nya di sana atau sekarang saya follow up by email ke mereka ya, Pak? Ya, di sana juga nggak masalah gitu. Yang penting kesepakatan itu, karena kita udah buat platformnya. Kita buat sederhana aja. Kita mikirnya Anda punya partner 2 gitu aja, tapi yang 2 gitu. Kalau yang kemarin datang di Jakarta itu saya lihat cuman beberapa ya, 1 atau 2 ya Pak ya? Iya. Kemarin yang datang kan 20, tapi yang Guiso saja. Tapi yang sekarang ini ada yang dari Jiangsu, ada yang dari tempat lain. Iya. Aku udah lihat ada beberapa yang di mana anak Indonesianya udah banyak gitu kan. Itu nggak bisa dijajaki peluangnya. Kalau dia udah kenal Indonesia itu lebih enak gitu bisa ngobrolnya. Oke. Nah, yang Iya, baru Pak, juga nanti. di Anda berangkat tanggal 27 toh? Atau Tanggal 27, Pak. Iya, nanti ketemu apa di sini sampai 27, terus kemudian barangkali yang dari Jakarta karena dia sidang di sini mana aku. Oh, 27 masih di Jakarta, iya Pak? Iya, yang 27 dia berangkat dulu sama kalian. Iya, aku berangkatnya tanggal 28. Oh gitu, oke. Kira-kira itu. Karena masih sidang sampai tanggal 27. Oh, oke Pak. Itu yang punyamu, yang lain mana nih? Belum. Solikin. Pak Solikin ya. Ya kan. Musik kita betul. Oh, Pak, saya ngedrop banget. Kayaknya agak berapa lama deh udah suaranya ya. Suara saya kayak udah antibiotik apa segala macam masih belum. Saya nggak tahu. Rencananya sih mau periksa tapi Udah hilang lagi suaranya. halo Bu, Halo. Iya. kedengeran Bu? Sudah Pak.
Kok hilang? Aja. Iya, Ibu. Apa namanya? Ya. Tahun ini kita dapat 3 hibah, Pak Gatot. Ya, kenapa? Tahun ini kita dapat 3 hibah sepada, tapi untuk yang bidang matematika, mata kuliah matematika sama algoritma. Ya. Bagus lah. Nah, kan udah jalan, sudah tahu, tinggal kencengin aja kan? Ya. Keren. Tapi bagusnya yang matematiknya itu disepakati oleh teman-teman kita sehingga mereka ngambil dari tempatmu gitu loh. Oh, boleh Pak. Karena didanai sama Dikti kan itu hibah Iya. sepada. Iya, dipakai sama konsorsium dulu. Tapi ada juga pakai yang punya temenmu yang lain gitu, sama saling pakai gitu. Hah? Oh, sama komputasi pervasif. Itu per mata kuliah toh? Mata kuliah 3. Iya, bagus lah. Matematika algoritma. Kalau nggak kita mulai aja si Solikin. Selain Solikin coba. Hanya Pak Solikin aja, Pak. Ini Pak Solikin di-unmute aja ya. Oke, kita mulai aja ya. Ya, Pak. Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kawan-kawan, ya, sesuai dengan kesepakatan di Dikti kemarin, bulan Juli kan kita ingin tahu progresnya. Nah, sore ini kita ingin tahu juga progres yang kalian siapkan setelah dilatih oleh Simolek, oleh Pak Edo, timnya Pak Edo, dan Rizal sendiri juga sudah menyiapkan agregator sama Pak Edo. Nah, ini nanti saya ingin dengarkan yang sudah jadi dulu, misalnya dari Bu Eva, atau nanti dari Pak Solikin seberapa jauh dosennya. Atau nanti aku minta si Rizal presentasi yang disepakati waktu di Dikti itu, agregatornya kayak gimana gitu. Nah, itu satu. Kemudian saya minggu depan akan coba ketemu orang-orang Dikti, ketemu Bu Pauline. File-filenya itu yang sudah kalian bikin itu sesuai dengan sepakatan yang Dikti, saran kita dikirim aja ke tempat Bu Pauline dan timnya untuk diperiksa. Untuk periksa awal gitu loh, mana yang kurang dan sebagainya. Kalau ada perbaikan dari mereka, tolong diperbaiki sehingga nanti pada bulan Agustus secara resmi 4 perguruan tinggi mengusulkan 6 mata pelajaran itu, 6 mata kuliah itu untuk didaftarkan di sepadanya. Tapi yang dengan biaya sendiri, ini kan betulnya biaya sendiri, cost sharing antara Simolek, ya Siames, dan Anda untuk 6 mata kuliah ini kan kita nggak bisa hibah gitu. Tapi kan dari pengalaman ini Anda bisa kembangkan ke mata pelajaran yang lain gitu. Kita coba mandiri dan menghasilkan sesuatu yang disepakati bersama dan kita lihat hasilnya gitu. Itu harapanku. Monggo silakan. Yang siapa dulu nih, Pak Solikin atau timnya Bu Eva? Nah, kebetulan tim saya ini lagi di Hongkong. belum sampai nih, Pak. Tetapi yang sudah kami kerjakan dari yang kemarin itu, formatnya sudah kita rubah ke yang seperti yang di Sepada, yang sesuai arahan itu yang Bu Pauline. Kemudian peta ajarnya sudah, kemudian ada beberapa materi dari 14 kali pertemuan itu yang sudah dianimasikan, kemudian sama beberapa materi yang juga ke motion grafiknya. Jadi sudah mulai dikerjakan, Pak, sambil nanti setelah itu ke yang sambil ke proses bahasa Inggrisnya gitu. Jadi langsung di materinya ke bahasa Inggris. Kapan bahasa Inggris? Indonesia dulu selesai. Jadi gini, kalau yang punya bahasa Indonesia kita selesaikan akhir Juli, awal Agustus dikasih ke Bu Pauline untuk di review sebentar. Menurut Anda gimana? Akhir Sebelum Juli, bisa, Pak. Iya. Anda kan 1 mata pelajaran. Akhir Juli itu kan minggu depan ya, Pak ya? 2 minggu, masih 2 minggu lagi. Sekarang tanggal berapa? 21, Pak.
Kan 21. 21 Pak. Perasaan. 17. Ya paling lambat tanggal 7 Agustus. Ya, bisa Pak. Ya. Ya, 7 tanggal 7 Agustus. Agustus dikirim ke Bu Pauline dan timnya. Ya, kesepakatan hari ini. Gimana Pak Solikin? Sorry. Materinya dikirim ke Bu Pauline. Agustus ya. Untuk Ya, kan diri. timnya kan kesepakatan dulu itu. Bahasa Indonesia ya Pak Gatot ya? Baik, Iya, bahasa Indonesia dulu aja. terima kasih Pak. Bahasa Indonesia nggak bisa bahasa Iya. Ya siap. Karena Sudah kalau siap. bahasa Indonesia selesai dan itu mereka sudah review oleh timnya Dikti. Nah, nanti yang harapan kita ya sudah Anda kirim surat resmi ke Dikti untuk dimasukkan dalam sistemnya sepadanya mereka. Sehingga resmi di situ kan, tapi Iya. sudah jalan Oke. 4 bulan ini itu. Nah, setelah jalan, kita dulu lagi September. Ini udah fix belum ya? Atau Oktober? Ya udah sekarang disiapin dalam bahasa Inggris, sehingga nanti Januari sudah mulai keluar bahasa Inggris. Gitu. Oke, ya. Ya, Siap, kita Pak. pasarkan di Asia Tenggara. Nah, sambil nanti nanti waktu di Cina kan kita ketemu orang Vietnam, orang Malaysia, Kamboja dan sebagainya kan. Nah, ini bisa kita tawarkan pada mereka pada bulan Januari gitu loh. Oke. Strateginya. Nah, yang tapi udah jalan dulu. Jadi yang harapan itu September itu Anda udah jalan. Yang 4 perguruan tinggi itu dengan 6 mata pelajaran itu kan. Oh, Udah jalan. Nah, tapi sudah hampir Desember udah ada versi bahasa Inggrisnya sehingga Januari orang Vietnam, Kamboja itu bisa ngambil mata pelajaran Anda. Anda juga bisa ngambil mata pelajaran dia. Nah, kita juga akan latih mereka juga gitu. berarti untuk targetnya di ini ya semester ganjil depan ini ya Pak ya? Iya. Oke, ya, oke Pak. Saling Agustus memakai ya. lah. Saling memakai. Kalau jadi, ya, kalau bahasa sudah kalau hanya diminta bahasa Indonesia ya sudah siap itu berarti. Kemarin itu kan yang belum siap karena dimigrasi ke bahasa Inggris itu. ya. Oke Pak. Bahasa Inggris memang perlu waktu. Ya. Dan perlu siapa yang mau pakai kan? Ya. Nah, siapa yang mau pakai itu? Nah, kalau bisa gini Bu Eva, yang Anda buatin 1 lembar aja yang Anda ajarkan gitu kan dalam bahasa Inggris, sehingga nanti waktu kita di Cina kita ngobrol, aku punya mata pelajaran ini Januari siap, kau bisa mau nggak? Gitu kan. Oh ya, oke, ya. Oke. Jadi kita bisa langsung selain pertukaran mahasiswa, dosen, tapi kita bisa tawarkan konten kita. Ini kontenku yang sudah kita sepakati Sudah siap. di perguruan tinggi Januari online. Anda dari Vietnam, Kamboja, Thailand gitu ya. Oke. Tuh. Online-nya semester depannya. Iya itu Pak. Untuk yang Pak juga kalau menjual live itu sebenarnya cuma 1 lembar. Kalau 1 novel diterjemahkan semua kan ngos-ngosan juga dari biaya dan waktu. Jadi sebenarnya hanya resensi aja 1 lembar untuk dijual. Ya, makanya kan itu selama Januari kan persiapannya kan. Itu bahasa Indonesia udah selesai kan. Ya seperti mau buahnya dulu bahasa Inggris. Ada pengajian makanya bahasa Inggris. Itu sekali dari itu. Pak Solihin. Baik Pak. Assalamualaikum Pak. Gimana? Waalaikumsalam. Silakan Pak. Pak Solihin masih buffering. Mati. Nanti nggak kuat buffering terus. Mana Pak Solihin? Gak usah pakai gambar, saya pakai suara doang. Iya, hanya serius aja. Baik Pak. Halo Pak. Ya, Ya Pak, silakan Pak. Kedengaran nggak Pak? Halo Pak. Pak Solihin. Oh, buffering. Soalnya kemarin kan mereka membangun dalam masing-masing. Ya, makasih Pak. Akhirnya nggak bisa kita tarik. Kayak lagi itu nanti Pak. Iya. Sistem mereka. Kadang-kadang saya dengar ada masalah sistem. Sistemnya sini. Siap.
Besok saya rencananya hari Senin sampai Rabu di DDC Pak. Untuk pelatihannya yang ini yang mesti jadi saya minta mereka juga Agustus sudah harus siap. Ya. Kasih tahu aja. Ya. Ya. Nah, itu harus kirim ke timnya si Paul. Ya, harus direview sekali lagi. September berjalan. Terkenanya Agustus harus kirim ke DITI. Ini yang lebih baca. Yang mau disepadakan. Siap. Kenapa pasal lagi? Antara tidak kuat. Nah, Tadi sebelum tingkat sedang di apa? Dari Jadi wifi. oh ini berarti yang datang yang nggak ada dari Bekasi ya. Bina Bina Insani. Insani. Iya, Pak Solik itu Bina Insani, Mak. Oh. Pak Aditya yang Poltekkon ya. Oh. Halo tes Pak. Oke, Iya Pak. silakan. Iya Pak, terima kasih Pak. Jadi untuk materi perlu kami laporkan dan kami sampaikan. Kami kan materinya e-commerce Pak. Kemudian sesuai arahan Bapak yang kami tangkap bahwa materi harus yang katakanlah update, mutakhir dan tidak terlalu saintis, tapi juga bisa mengarahkan anak-anak untuk bisa menjadi pelaku usaha bisnis online ya Pak, e-commerce gitu. Nah, alhamdulillah materi dalam bentuk doc 14 itu lengkap sudah kami selesaikan. Kemudian PPT juga sama Pak. Dan video subscribe kami baru dapat 4 modul. Kemudian yang versi bahasa Inggris juga sedang kami cicil. Jadi untuk yang versi bahasa Inggris dikerjakan oleh Pak Indra, yang bahasa Indonesia oleh saya. Kemudian untuk soal-soal latihan, kemudian kuis itu kami belum menyelesaikan dengan baik Pak. Jadi untuk sementara kami fokus di penghalusan materi doc sama PPT, kemudian kami sedang terus menggarap yang video script dan translate ke bahasa Inggris. Tadi tanggal 7 ya Pak, harus sudah disampaikan ke Bu Pauline Pak. Iya, kita sepakatnya tanggal 7 semuanya yang 6 mata pelajaran itu kirim ke DITI aja untuk di-review. Nah, harapan kita 2 minggu di-review, Agustus kita minta, jika Anda kita minta secara resmi kirim surat ke sana mata pelajaran ini dengan segala lampirannya dimasukkan dalam sistemnya ada. Baik Pak, insya Allah kalau tanggal 7 mudah-mudahan paling tidak doc sama PPT itu sudah kami tuntaskan, dan video script juga mungkin ada kemajuan, dan yang versi bahasa Inggris juga mungkin ada tambahan Pak. Sementara itu Pak, terima kasih Pak. Ya. Oke, terima kasih Pak Suludin. Nah, terus kawan-kawan, jadi kita karena ini kan kita akan pakai bahasa negara, aku minta si Molek memanfaatkan sistemnya. Jadi agregatornya sesuai dengan kesepakatan bulan Desember, dengan Dikti, kemarin juga dengan Bu Dikti, wakil Bu Pauline, kita Siamiu sebagai agregatornya, dan dengan si Molek nanti yang menjadi engine atau yang mengembangkan sistemnya gitu. Nah, sekarang Lisa bisa kau ceritakan presentasi Lisa? Oke, baik Pak. Tes, suara jelas ya? Jelas Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Nah, ini saya langsung aja di PPT ya Bapak Ibu. Agregator ini tujuannya nantinya supaya ke depan semua mahasiswa dan politeknik yang tergabung di sini bisa ada database yang rapi gitu. Jadi kelihatan misalnya Politeknik Malang atau dari Stiki atau dari Bandung itu mau mengecek mahasiswa, itu bisa dalam satu pintu gitu. Kemudian yang kelebihan kedua, harapannya sertifikatnya itu yang kembangkan Bapak Ibu. Terlepas dari masing-masing nanti akan ada sertifikat atau prestasi agregatornya di tim SIMES dan SIMPOLEK. Jadi ini Bapak Ibu, kalau alur umumnya agregator ini nantinya di SIMES, lalu nanti Bapak Ibu akan
didaftarkan oleh admin ya, user khususnya informasi seperti apa data universitasnya akan didaftarkan di agregator ini oleh admin SIMES. Nah, sesudah itu di halaman kedua ini, di bundaran kedua ini nanti masing-masing politeknik itu kita akan kasih akses untuk login. Dia akan login di situ. Di dalam situ nanti tiap-tiap, saya kurang tahu nanti kebijakan politeknik seperti apa, apakah tiap dosen yang mengajar online atau dikasih ke satu admin, dia akan mendaftarkan atau menulis course-course atau mata kuliah yang akan diambil secara course seperti itu. Nah, ini ini yang saya butuh di slide ini, saya butuh masukan dari teman-teman, dari Bapak Ibu. Jadi ini kita bagi seperti ini Bapak Ibu. Di atas itu ada admin politeknik, ya. Ini tugasnya admin politeknik. Nanti dia di lecture field itu dia akan memasukkan judul mata kuliahnya, kemudian angkatan berapa, kreditnya berapa banyak, tanggal mulainya kapan, tanggal selesainya kapan. Lalu di situ ada URL course. Ini sebenarnya lebih ke arah sistem ya. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya katakanlah tetap ingin menggunakan LMS masing-masing, itu by system nanti yang terregister di sini akan dikirimkan link ke course tersebut. Nah, cuma nanti akan kita paparkan juga, ini sebenarnya disiapkan kalau kita menggunakan MOC yang dikembangkan teman-teman dari SIMES dan Simolek. Nah, informasi lecture field ini nanti akan muncul di halaman SIMES, halaman agregator. Jadi semua orang dia akan lihat, oh ternyata dari Malang punya beberapa lectures, dari Bandung punya beberapa lecture, dan seterusnya. Nah, sesudah ini di input, ini bisa paralel. Tugas kedua, jadi ada dua tugas utama ya. Jadi si admin politeknik itu dia menginput data lecture sesuai dengan list ini, kemudian data master. Nah, data master ini kenapa kita bikin seperti ini Bapak Ibu? Supaya ini sekaligus untuk memvalidasi bahwa mahasiswa tersebut benar-benar berasal dari politeknik yang bekerja sama. Jadi yang input ini adalah teman-teman dari masing-masing politeknik. Nah, mahasiswanya harus masuk ke sini dulu, data raw-nya lah. Ini nanti saya minta memasukkan, kalau yang saya kepikiran itu ada nama, NIM, departemen atau jurusan, kemudian dia semester berapa, emailnya apa, kemudian negara, provinsi itu buat nanti ke pengembangan ke depan. Ini nanti akan kita buatkan sistemnya pakai Excel aja. Jadi tinggal upload Excel, maka ini udah jadi data masternya agregator. Nah, tujuannya apa? Sehingga nanti kalau misalnya sudah dipublish, si mahasiswa atau calon mahasiswa yang akan mengikuti lintas perkuliahan ini, dia tinggal memasukkan NIM, ya tentu saja di agregatornya dia memasukkan NIM-nya, kemudian dari politeknik mana, emailnya apa, lalu dia mau join course yang mana atau mau join lecture yang mana yang dia inginkan. Ketika dia join, sistem udah otomatis akan ngecek, oh benar ternyata si Rizal mahasiswa dari Stiki, benar nih ya. Kalau dia benar, sistem itu langsung mengirimkan link course ke emailnya tersebut. Kalau salah, kalau misalnya tidak terdapat di data master, maka dia harus langsung ke MOC. Ini kalau kita berbicara sistemnya MOC. Karena kalau mau kan kita nggak boleh batasin, oh harus mahasiswa A, B, C, nggak bisa karena itu terbuka umum. Agregator ini lebih ke arah untuk memfilter. Ini mahasiswanya benar-benar data mahasiswa tersebut benar. Kemudian nanti akan memudahkan dari instruktur masing-masing politeknik untuk penilaian. Karena kan kalau di LMS nanti kan misalnya masuknya ada 1.000 atau 2.000 mahasiswa, nggak ketahuan ini dari mana, itu dari mana. Makanya kita buat seperti ini, sehingga nanti kalau misalnya Bapak Ibu sudah mulai perkuliahan, jadi udah bukan di agregator, tinggal di cross check di agregator ini data mahasiswa tersebut. Nah, kelebihan lainnya di sini nanti kita akan buat sertifikat atau pengakuan SKS. Jadi sebenarnya input lecture field ini salah satu tujuannya adalah mengenerate sertifikat online atau pengakuan atau apapun itu nanti yang akan diputuskan bersama, sehingga mahasiswa itu memang benar-benar,
oh ini valid gitu. Kalau tidak dibuat seperti ini nanti takutnya akan repot dari sisi manajemen datanya, karena tiap kampus mungkin saya belum tahu nanti ini apakah mau pakai MOOC yang dikembangkan Simolek atau tadi dengar mau pakai Spada. Nah itu nanti yang coba juga kita bisa diskusikan, kami ingin tahu dari sisi sistem. Cuma pengennya itu kalau ini sudah jalan, agregator ini adalah pintu untuk semua yang terhubung di lecture ini, dia bisa melewati ini, harus mekanismenya seperti itu. Ini saya buat simpel sehingga nanti nggak susah-susah juga. Jadi yang sebenarnya kalau informasi course ini beda dengan yang lagi Bapak Ibu siapkan. Kalau teman-teman Bapak Ibu kan sekarang lagi menyiapkan materi mungkin di LMS masing-masing. Tapi di sini semacam overview dari LMS tersebut, dari course tersebut. Jadi kalau mahasiswa di luar sana pengen ikut, ya dia tinggal lihat listnya di halaman agregator. Nah, dari situ dulu mungkin Bapak Ibu, karena ini sebenarnya gambaran besarnya di sini. Kira-kira yang ini soalnya saya dari kacamata teknis, mungkin kalau dari sisi politeknik, dari Bapak Ibu ada masukan atau misalnya, oh itu kenapa harus seperti itu, bisa didiskusikan sekarang sehingga ketika pengembangan sistemnya itu sudah sepakat sama-sama gitu. Monggo Bapak Ibu silakan kalau ada yang ingin dikomentari atau tambahkan. Ya. Oke Pak Rizal, mungkin saya mau tanya. Yep. Berarti kan nanti sebelum melaksanakan itu kan daftar mahasiswa yang akan mengikuti kan dikirim ke Simolek ya? Jadi ini Bu, ini kan servernya nanti di SIMES. Ya benar, jadi datanya itu dalam bentuk Excel, data mahasiswanya itu di-upload dulu sama adminnya. Gitu. Karena tujuannya gini Bu, misalnya dosen dari dari TEDC mau mengeluarkan sertifikat atau SKS, kan ini udah lulus nih pesertanya. Dia tahu itu benar-benar bahwa itu benar adalah mahasiswa dari Malang yang mengambil mata pelajaran atau mata kuliah yang dibuka di TEDC misalnya seperti itu. Makanya data master ini masing-masing kita upload. Jadi tiap universitas punya data master sendiri. Tapi setiap admin universitas bisa cross check. Oh ya benar mahasiswa A ini dari sini, mahasiswa B dari sini. Gitu. Tujuannya itu sih. Yang kelebihan kedua, si mahasiswa yang nantinya mau ikut di sini tidak perlu register, masukin nama, NIM, tidak perlu berkali-kali. Jadi dia tiap ada mata kuliah baru yang dia ingin ambil, tinggal memasukkan NIM, kemudian email ini untuk keperluan mengirimkan link course sebenarnya, link LMS. Nah itu dia akan mengecek ke data master. Jadi data master ini semacam pengecekan bahwa benar bahwa mahasiswa itu ini mahasiswa dari ini yang bersangkutan. Kalau tidak di-input duluan, nanti repot ketika sudah banyak yang ikut lintas politeknik, nanti akan susah dari manajemen database-nya atau dari reporting-nya, dari SIMES terutama atau dari Bapak Ibu sendiri untuk men-track ini mahasiswa dari mana, berapa orang yang lulus, berapa orang yang ikut, dan seperti itu. Gitu Bu, untuk yang data master. Ini belum pernah. Nanti mekanisme pelaporan di diktinya itu melaporkannya gimana ya? Saya masih belum punya gambaran. Gini Bu, tambahin gini. Jadi kita akan lihat dengan sistemnya dikti yang Spada itu. Tapi kita juga, karena ini kan khususnya Asia Tenggara. Spada itu hanya untuk Indonesia saja yang aku tahu. Ya, antar bukan ini. Nah, yang ini kan kenapa aku buat agregator dan kita sepakat dengan dikti agregator Indonesia Mes, karena pasar kita itu adalah Asia Tenggara dan orang Vietnam, orang Kamboja, orang Thailand juga bisa masuk dalam sistem kita. Nanti yang gurunya mahasiswa pun bisa ambil gitu loh. Nah, tinggal nanti kita lihat dua sistem ini gimana kita sinkronisasi. Karena aku yang tahu Spada itu untuk ini aja, untuk Indonesia. Malaysia juga punya sistem sendiri gitu loh. Nah, terus Filipina juga punya sistem sendiri. Makanya coba kita sepakati kemarin dengan dikti agregatornya Siames.
Tapi kita nggak merubah sistem masing-masing negara. Interface-nya itu yang sudah dipikirkan oleh anak-anak, itu yang aku tahu, kira-kira gitu. Nanti detail teknisnya, misal yang tahu itu. Kalau yang konsep yang kita kembangkan, karena nanti antar negara itu masuk dalam agregator itu, sehingga bisa memudahkan untuk registrasi, kemudian ikut mata kuliahnya, emosinya di satu tempat, sistemnya satu, kan tempatnya sistemnya sama dengan kita pakai yang di internasional, gitu kan. Itu sih punya informasi tambahan. Yang lain silakan Sal, tambahin Sal. Ya, ada lagi Bapak Ibu mungkin kalau yang bagian ini. Jadi lebih utamanya sih agregator ini buat pendataan sama validasi. Validasi yang akan mengambil apa? Karena kan kedepannya kalau nggak salah SKS-nya saling diakui. Nah itu kan kalau tidak ada agregator nanti bagaimana pengecekannya kan misalnya ada yang datang dari sesudah lulus mungkin atau ingin apa namanya memperlihatkan SKS atau sertifikatnya itu buktinya apa? Kalau di sini nanti kita bikinkan satu halaman yang bisa dicek semua. Jadi memang data yang di sini itu valid karena nanti di sini yang data master kan meskipun masing-masing politeknik nanti ada data masing-masing politeknik, ada data masing-masing keseluruhan dari politeknik atau universitas. Dan dia akan jadi dua, Bapak Ibu. Jadi dua maksudnya gini. Data master itu data raw, jadi cuma untuk pembanding sebenarnya, pembanding. Nah, yang akan penting itu adalah data sesudah dibandingkan, kemudian didaftarkan berdasarkan mata pelajaran atau mata kuliah yang diambil. Jadi nanti akan ada pengelompokan klaster kecil lagi dari data master ini, sesuai dengan yang diambil oleh mahasiswa tersebut. Contohnya seperti ini. Mahasiswa Stiki mengambil 2 mata kuliah dari Bandung sama dari yang satunya misalnya Thailand. Berarti kan ada 3. Nah, itu nanti pengecekannya gampang. Tinggal dari misalnya dosen dari Malang, benar nggak mahasiswa ini punya apa namanya kredit transfer dari Thailand sama Bandung. Itu tinggal masukkan NIM, otomatis kelihatan, oh ya benar ternyata dia pernah ngambil mata pelajaran ini dari universitas ini berapa SKS. Nah, itu masuk kami di agregator itu untuk memudahkan itu juga untuk tracking sebenarnya. Kalau di Spada setahu saya itu kan sebenarnya lebih ke arah LMS yang sama dengan mungkin di Bapak Ibu juga pakai Moodle atau ada yang pakai MOOC, ada yang pakai Blackboard dan macam-macam. Jadi setahu saya belum lihat lebih lanjut, belum tahu dalamnya seperti apa, tapi kalau Spada itu tidak bisa untuk men-tracking seperti ini, apalagi untuk yang nantinya ada mahasiswa dari Asia Tenggara. Karena kan ini kan dari SIMES langsung yang memvalidasi, oh ya kampus A, B, C, D, E ini benar bahwa itu adalah ini konsorsium. Itu. Berarti sistemnya itu kita mengirim datanya ke SIMES tadi ya Pak ya? Betul. Jadi tidak dilingkan dengan sistem kita secara online tidak ya? Betul. Berarti sistemnya harus dikirim begitu ya? Oh. Betul. Nanti data itu pun sebenarnya cuma lebih ke arah data Excel. Jadi kan Ibu punya mahasiswa, nanti formatnya ini yang saya kepikiran ini nama, NIM, lalu jurusan apa, semester berapa, email, negara. Itu tinggal dikirim, otomatis by agregator ini dia udah tahu yang kalau yang ngirim Politeknik Stiki, berarti nanti dia akan menjadi data master Politeknik Stiki. Itu digunakan oleh universitas lain untuk validasi, oh ya benar, mahasiswa A ini memang benar-benar dari Stiki yang mengambil SKS di saya, seperti itu Bu. Sedangkan kalau konten di masing-masing perguruan tinggi ya Pak? Konten masing-masing Bu. Nah, tapi di sistem ini juga disediakan, makanya di sini ada URL. Kami sebenarnya menawarkan gini Bu, Bapak Ibu, kalau memang ingin standar, kita siapkan MOOC. Jadi ada emosi yang semua universitas itu kontennya itu dipindahkan ke MOOC. Kalau seperti itu nanti mahasiswa yang daftar di MOOC atau di agregator, dia langsung dikirimkan URL masing-masing course tersebut. URL dia langsung join gitu ketika dia dinyatakan, oh benar ini mahasiswa konsorsium, dia langsung masuk ke course masing-masing. Cuma mungkin kalau misalnya dalam waktu dekat ingin menggunakan LMS masing-masing, ini juga dapat kita lakukan.
Jadi dia akan blast email sebenarnya ke masing-masing mahasiswa. Seperti itu. Oh, berarti ini sepakatnya pakai MOOC, MOOC atau LMS-nya apa, Pak? Apa Moodle? Kalau sepakatannya. monggo, sebenarnya itu balik ke universitas, Bu. Kami akan memfasilitasi, misalnya ada politeknik atau universitas yang misalnya untuk pembelajarannya itu menggunakan MOOC, berarti kita akan membuat satu rumah, isinya itu bisa diakses oleh masing-masing politeknik dengan kontennya yang sendiri-sendiri, bebas sendiri-sendiri. Itu bisa kita lakukan, itu sesuai kesepakatan saja. Atau mau menggunakan LMS masing-masing, itu juga bisa kita itu monggo silakan bebas. Yang paling penting adalah sebelum ke situ alur utamanya di sini. Jadi ketika proses teknisnya sudah mulai, alur pertamanya di sini dulu untuk pintu masuknya itu, gitu. Seingat saya kemarin teman-teman semuanya pakai Moodle ya, seingat saya. Ya rata-rata pakai Moodle sih, Bu itu. Ya enggak migrasi lagi ya. Ya. Nah, tapi ada kelebihan dan kekurangan nanti kalau misalnya ini kan data awal, jadi di agregator ketika ini sudah selesai, yang bisa kami jamin, yang bisa dapat Bapak Ibu lihat reportnya itu paling tidak daftar nama mahasiswa yang sudah ikut SKS antar perguruan tinggi, berapa SKS, kemudian jangka waktunya, angkatannya, itu bisa didata, bisa dilihat di sini. Mungkin yang data tambahan lain, misalnya informasi tambahan yang mungkin muncul, nah itu harus didiskusikan lebih lanjut. Karena kalau yang ini memang kita untuk agregator aja, kan pasti pihak politeknik mungkin butuh data tambahan atau data apa. Cuma kalau yang ini memang untuk validasi, kemudian manajemen data aja, supaya nanti oh benar dari SIMES itu satu pintu lah, benar ininya di sini semua. Gitu. Ya Pak. Nggak apa-apa, silakan kalau mungkin ada saran atau ada alur yang lebih pendek dari ini, kami terbuka menerima masukan Bapak Ibu demi penyempurnaan. Kalau dari sisi teknis kami berpikir sih ini udah paling simpel gitu, jadi tinggal ngecek aja. Suruh mahasiswa masing-masing daftar di sini udah ini dia. Excel aja terus dikirim ke sistemnya dia ikutin. Betul. Ya. Jadi yang penting gini, yang dari 6 mata pelajaran itu kita lihat kesiapannya seberapa jauh, kemudian kita minta review konten ujian segala macamnya oleh dikti, kemudian kita coba jalankan dengan yang diceritakan Gisal, dan ada yang punya Moodle, kita interface-nya kita siapkan, agregatornya kita siapin, kemudian kita lihat prosesnya gimana. Kalau ada masalah kita perbaiki terus-menerus, sehingga sistem ini jalan mulai September sampai Desember dengan penyempurnaan berkelanjutan. Gitu. Sebelum nanti kita buka untuk Vietnam, Kamboja, karena orang akan belajar dari Kamboja, dari Vietnam, daftarnya ke masing-masing dengan sistem yang ada. Bahan-bahannya juga mereka harus siapkan kalau mau tawarkan ke Indonesia atau negara lain. Ya konsekuensinya si Ames akan minta orang Simolek untuk melatih ke Vietnam atau ke Thailand untuk dia buat materi yang seperti yang kalian kerjakan sekarang. Untuk nanti yang dilaporkan ke Dikti tanggal 7 Agustus, langsung kontaknya kami dengan Dikti atau dilewatkan Siamolek, Pak? Jadi gini kan kemarin rapat di sama Bu Pauline kan ditunggu sama Bu Pauline sama timnya untuk dicek dulu kan. Kirim aja nanti katanya kami langsung ke Bu Pauline ya, timnya Bu Pauline ya. Bu Pauline sama Pak siapa sih itu kemarin kan dari Semarang, Ada Pak Hari, Pak. Pak Hari dan sebagainya. Kan ada di dalam WhatsApp grupnya kan, tanya aja, nanti tanya juga. Tanggal 7 mau dikirim mana aja distribusinya gitu kan, untuk di review sebelum nanti secara resmi dikirim oleh kalian ke Dikti, ke lembaganya gitu kan. Ya nanti kalau masuk ke timnya Bu Pauline lagi itu sudah
perbaikannya sudah ada, jadi nggak terlalu lama. Karena targetku September ini udah jalan. Gitu. Ya kita lihat bareng-bareng. Hari. Ada lagi salah tambahin? Ya sebenarnya kalau data ini sih yang paling standar, mungkin minta masukannya itu lebih ke arah field-fieldnya apakah sudah ada mungkin yang mau ditambahkan. Karena ini tiap field ini kan yang defaultnya itu judul dari mata kuliah, angkatan, kredit, lalu tanggal mulai, tanggal selesai. Ini nanti akan di-generate sertifikatnya soalnya. Jadi kalau ada info yang terlewat, saya kurang tahu, dari Bapak Ibu bisa memberikan masukan. Ya, oke. Sal, ini PowerPoint-nya masukin grup, dikirim aja Sal. Nah, Ya, tapi nanti ya, ini kan direkod. Nah, direkod nanti linknya dikirim ke grup juga gitu. Iya Pak, siap. Ya mereka mau nggak datang saya update gitu ininya. Dan nanti untuk yang kelompok berikutnya lagi orang tinggal lihat YouTube-nya, oh ini gini prosesnya gini, kenapa gitu. Iya. Apalagi Bu Eva, Pak Solihin. Ada masukan? Akan ada Ya. coba dulu ya Pak Rizal, untuk fitnya nilai di sebelah mana Pak Rizal? Untuk apa Bu? Fitnya nilai. Ya itu pertanyaan yang saya tunggu-tunggu sebenarnya. Jadi gini Bu, nanti ini di admin saya lupa tuliskan. Nanti setiap lecture atau setiap setiap mata kuliah itu kan nanti per anak itu nanti ada field nilainya. Jadi SKS itu. Nah, saya kemarin belum memasukkan nilai karena kan tidak tahu format dari masing-masing mata kuliah. Kalau di pemahaman saya itu jadinya SKS Bu, gitu. Karena ini sebenarnya dia generate sertifikat aja, sertifikat untuk pengakuan gitu. Kalau untuk nilai, terutama nilai-nilai di LMS itu di LMS masing-masing penilaiannya. Jadi nanti dosennya itu penilai di SMS, di LMS masing-masing. Kemudian di sini untuk mencetak sertifikat, dia akan menambahkan masing-masing siswa itu kan lulus atau tidak lulus. Jadi nanti kita bikin satu tombol tiap samping nama mahasiswa itu, oh lulus, tinggal di checklist, nanti otomatis sertifikatnya tergenerate. Gitu. Oh, berarti di sananya tidak muncul nilai, karena kan kalau mahasiswa butuh nilai Pak, untuk di sertifikatnya itu. Monggo bisa. Untuk sesuai dengan ke perguruan tingginya. Makanya itu saya belum tahu. Soalnya kebetulan Bu, kalau misalnya di pemahaman saya kan kirain ini untuk misalnya A, B, C, D gitu mungkin nilainya range ya. A, B, C, D. Nah, itu kita akan bikinkan. Jadi di tiap course itu per anak itu, oh anak ini sudah lulus. Oh si Rizal dapat A. Nanti di kreditnya tuh kelihatan nilainya itu. Nah, informasi kayak gini yang kita butuhkan. Kalau di standarnya sih kita udah siapin A, B, C, D gitu. Ya, nanti di sertifikatnya juga muncul nilainya ya. Anak itu skornya nilai numeriknya berapa, konversi ke hurufnya berapa gitu ya, ada ya? Betul. Untuk itu mungkin kan makanya saya standar tiap masing-masing politeknik apa sama beda. Jadi mungkin kita akan bikinin data itu, kemudian kita lempar ke forum lagi, kira-kira kurang apa gitu untuk ini. Outputnya kan mereka butuh sertifikat itu dengan sebagainya. Mungkin ya itu butuh nilai numeriknya itu Pak, nilai numeriknya sama konversi ke hurufnya ya. Ya, itu pasti disediakan Bu di sini. Saya lupa ini tadi. Ya. Nanti akan dimasukkan oleh Mas Rizal. Setelah ini nanti akan diberikan ke dalam grup ya Bu ya, dimasukin ke grupnya kita. Pak Solihin tadi ada pertanyaan dari Bapak masalah uji coba ya Pak ya? Iya Pak, artinya prinsipnya kan setiap tahapan nanti pasti perlu dicoba ya Pak. Jadi saat ini kan kita hanya para pengelola, nanti ada dosen, ada mahasiswa kan gitu ya Pak. Nanti ada dosen,
ada mahasiswa yang dari satu perguruan tinggi dengan perguruan tinggi lain sesama di Indonesia. Nanti ada lagi dosen, mahasiswa, mungkin juga pengelola dari antar negara di ASEAN. Nah itu kan artinya kami memerlukan arahan, memerlukan satu knowledge, pengalaman prakteknya seperti apa, kan begitu ya Pak ya? Custom aja. Pak Gatot, mungkin. Oke, jadi gini Pak, ya saya lagi mikirnya nih satu alternatif, itu tanggal 7 kita serahin ke DIPI untuk di review, kita bisa nyoba pertengahan Agustus itu 2 kali, 3 kali, jadi gini, tiap minggu itu masing-masing memberikan pembelajaran sekali atau 2 kali, untuk mata pelajaran itu sama bulan Agustus 2 kali lah. Kemudian kita lihat sistemnya bareng-bareng. Nah, 2 kali pertemuan, terus ada tesnya. Jadi kan simulasi selama 2 minggu, tergantung kesepakatan kita aja. Sehingga nanti bulan September itu udah punya gambaran, oh iya kemarin dicobanya harus diperbaiki gitu. Jadi percobaanku perubahan sistem dan sebagainya itu aku cobanya di Agustus setelah Anda kirim tanggal 7, sambil nunggu reviewnya dari DIPI, kita langsung bisa buat percobaan, buat kesepakatan percobaan aja. Iya Pak. Waktu percobaan mungkin bisa 2 tahap ya. Percobaan internal, iya. Terus percobaan yang melibatkan mahasiswa gitu loh Pak. Ya. Jadi percobaan yang antar sama dosen, ya dia sudah presentasi dan segala macamnya, kita sebagai mahasiswanya, kemudian berikutnya lagi sekali atau 2 kali mahasiswanya untuk sosialisasi istilahnya pada mahasiswa dan coba sekalian. Iya betul Pak. Sosialisasi nanti kan kita sepakat berjalan selama 3-4 bulan, sambil nanti kan kita usul tiap bulan ketemu ada masalah apa, tiap bulan online kayak gini aja sama dosen, masalahnya apa. Jadi nanti akhir September, akhir Oktober, akhir November itu semua dosen kumpul online gitu, kita sepakatin aja sama pengelola apa masalahnya sehingga kita bisa selesaikan masalah-masalah yang timbul dari bulan September, bulan Oktober, bulan November sehingga sistemnya makin lengkap. Oh iya. Itu. Baik Pak. Makasih Pak. Terima kasih. Ada Mungkin lagi tambahan Pak. Ya. Ini yang terkait pertanyaan Bu Eva tadi yang SKS itu, yang konversi nilai itu kan tiap politeknik mungkin ada perbedaan atau bagaimana? Misalnya A itu dari 81 sampai 100, ada yang amin kan, ada yang A+. Gini aja, kan kemarin udah sepakat tiap mata pelajaran, satu mata pelajaran, misalnya Bu Eva satu mata pelajaran A, Pak Solihin mata pelajaran B. Kita serahkan semuanya kepada dosennya masing-masing, dosen itu gitu loh. Jadi Bu Eva dia punya kelas fikih tapi dia harus diikuti oleh 3 sekolah lain kan, universitas lain. Udah dia sebagai mahasiswanya. Tapi kita lihat hak prerogatif daripada dosennya Bu Eva. Kemudian Pak Solihin pelajaran B kan diikuti oleh yang lainnya kan, secara online dan segala macam tugas pakai MOOC dan sebagainya. Nah, kita berikan wewenangnya pada dosen itu sebagai satu alternatif. Atau pada saat bikin soal bareng, soal ujiannya, gabungan 4 dosen mata pelajaran e-commerce itu atau apapun juga, itu sepakat soalnya ini ya, udah. Ya, nanti kita langsung ketahuan. Jadi kesepakatan dosen itu harus dilakukan. Atau kita berikan hak mutlak pada dosen itu, gitu. Karena yang ajar dia kan. Ya. Kalau saya setujunya diserahkan ke dosennya saja Pak. Iya, jadi hak prerogatif dosennya kita kasih wewenang sehingga dia wewenang memeriksa, menilai mahasiswa yang dari universitas lain karena dia yang ajar. Gitu. Iya Pak. Kalau saya muncul pertanyaan lanjutannya itu ini Pak, kalau nanti ada mahasiswa yang katakanlah ya tidak lulus atau gitu, itu gimana gitu? Ya nggak apa-apa, nanti itu kan masalah yang harus kita selesaikan, sepakatan aja kan. Nggak dosennya gimana Her? Ya udah Her kasih kesempatan sekali lagi gitu kan.
Ini kan membangun sistem dan bikin standar. Pertanyaan sederhana aja. Kalau yang ngajar itu nanti suatu saat ada orang dari industri yang standarnya tinggi. Kalau dia pas atau enggak, gitu aja kan. Kalau dia nggak pas, ya nggak lulus, gitu aja. Kalau pas, coba di tangan dia, kasnya untuk kerja lebih tinggi karena dia dari industri, gitu. Dia bisa langsung direkrut, gitu. Misalkan. Itu kan juga masukkan logis. Karena kadang-kadang kan kita permisi. Nggak ngerti, diajari lagi, dikasih bimbingan lagi, nggak ngerti, terus lagi. Nggak bilang, kamu bagus di tempat lain, ini nggak bagus, ya bilang aja nggak bagus. Karena dikasih kesempatan sekali, kamu nggak bisa. Ya, berarti kan passionnya nggak di situ. Tapi kan dia bagus di tempat lain, gitu kan. Kalau tadi sertifikat itu nanti yang menandatangan pihak siapa dan oleh siapa ya Pak? Kita lihat aja, jadi gini. Kalau karena ngambil dari satu mata kuliah dari Universitas A, ya udah keterangannya dari Universitas A itu karena sudah diusulkan kepada si Dikti kan, dan itu kan saling mengakui kan. Itu. Ada tambahan legalitas dari Seamo atau Seamolek nggak Pak? Apanya? Ada di sertifikat itu ada tambahan legalitas. Kalau antara Asia Tenggara ya. Negara ya. Kasih yang tadi sama ini apa? Ada kesepakatan dari jam 2. Ini Ustaz. Nanti kita lihat aja intinya. Oh ini masalah apa, solusinya apa. Apa siang mulai mengungsi tanggal berapa? 21. Nanti kita ketemu lagi di Cina ataupun juga tanggal 7. Waduh, Tanggal 5, tanggal 6, mana yang udah kirim. Tapi tak tanya Pauline dan Pak Adi untuk mana yang udah jadi kirim aja dulu nanti. Ini nggak usah sekaligus. Ya. Yang bahasa Indonesianya dulu. Bisa? Apalagi? dari saya cukup Pak. Nah? Sementara itu dari Pak. Sementara dari Pak Solikin, Bu Eva ada masukan lagi? Sudah Pak, cuma tinggal tadi aja yang belum sepakat nilai tadi, grade-nya kalau setiap kampus berbeda, maka harus ada kesepakatan nilainya berapa untuk dari A, atau ada A, B+, ada segala macam. Ya, nanti biarkan dosennya duduk bareng-bareng ya, sepakat aja gini, yang namanya percobaan kita lihat aja. Ya. Yang penting jangan C gitu loh, arahnya B dan A, ada. Atau nggak lulus gitu. Ya kalau 70% B, kalau 85% A, kalau di bawah 70% nggak lulus, harus perbaiki. Kan jadi kan kita ini kan standar lebih tinggi. Oke, terima kasih atas pelatihannya sehari, Bu Eva, Pak Solihin, Lisa, Pak Edo, Novel. Notulnya akan kita masukin di WhatsApp group. Dan linknya, record ini akan kita masukkan juga ke Anda semuanya yang nggak hadir, bisa mendengarkan diskusi kita. Terima kasih, selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum.